Jejak di bawah hujan. Bab 5. Angka yang dipadamkan. Bau tanah basah nganjuk yang familiar. Aku tersentak, seperti seorang tentara yang mendengar ledakan tak terduga di zona yang seharusnya steril. Sentuhan itu usai, tapi jejaknya masih panas di tulang bahuku. Aku mendorong diriku mundur, menjauh dari payung, kembali ke air hujan yang dingin dan tirai air yang membasahi kemejaku. Rendra menarik payungnya sedikit, seolah ia menyadari bahwa ia telah melanggar batas yang telah kutarik dengan darah. Matanya, mata yang telah menjadi lebih lelah dan matang, menyiratkan penyesalan sekilas. Bukan atas tindakan memayungiku, tetapi karena melanggar sumpah kaku yang kubuat di kafe. "Kau baik-baik saja?" tanyanya. Suaranya kembali netral, hanya sedikit terlalu serak. "Profesionalisme," ujarku tajam. Melangkah maju ke jalan setapak yang genangannya kini telah meninggi. Aku harus lebih baik lagi. Itu batasan absolut. Tolong diingat. Aku bahkan tidak menunggu Rendra menjawab. Aku memutar tubuh, meninggalkannya di bawah payung hitam besarnya yang menjadi satu-satunya tempat berlindung dari badai yang tiba-tiba melanda. Aku tidak ingin dijemput oleh kendaraan online di hadapannya. Aku ingin menghilang, menguapkan sisa-sisa aroma petricor dan kenangan masa remaja yang dibangkitkan oleh sentuhan sepele itu. 5 hari berlalu, aku kembali menjadi Nayara, sang fotografer yang didedikasikan pada kebenaran mentah. Aku menghabiskan hari-hari itu tenggelam dalam laptop dan tumpukan dokumen yang diberikan Rendra. Mereka terikat dalam map formal berlogo konsorsium, terlihat steril dan etis, terlalu bersih untuk proyek yang bersentuhan dengan masyarakat pinggiran di Nganjuk. Aku bekerja dari meja kerjaku yang remang-remang di Indekos. Hujan seolah menjadi soundtrack permanen di kota ini, mencocokkan ritme pekerjaan analisis data yang monoton. Di antara data sosial, grafik dampak lingkungan dan survei demografi, aku mencari keretakan, ketidaksesuaian. Aku berburu kebohongan, karena naluriku sebagai jurnalis dan sebagai wanita yang pernah dikhianati oleh kenyamanan, menyebutkan bahwa Rendra yang ini, meski terlihat matang, mungkin saja adalah manipulator yang lebih baik dari Rendra yang dulu. Lama-kelamaan kelelahan itu terasa di tengkukku. Mataku lelah membandingkan data demografi masyarakat desa yang terkena dampak pengembangan. Mayoritas angka dan laporan lisan, hasil wawancara Rendra, menunjukkan kepuasan dan kesepakatan kompensasi yang tinggi. Namun setelah membandingkan arsip Rendra dengan beberapa data spasial publik yang kuunduh, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada beberapa lembar data spesifik mengenai persentase pembebasan lahan yang diburamkan secara sengaja, dan sebuah catatan kaki yang merujuk pada sengketa kepemilikan situs historis, Sendang Watu Leluhur, yang hilang sama sekali dari bab-bab krusial. Alih-alih mendapatkan detail sengketa, aku hanya menemukan ruang kosong yang disensor halus. Seketika, dingin menjalar di perutku, melampaui suhu AC kamar di indekos. Aku mendongak menatap bayangan yang dipantulkan jendela indekosku. Bayangan diriku di balik lensa selalu menjadi cermin kebenaran. Dan kini, cermin itu memperingatkanku. Manipulasi. Kata itu menusukku lagi. Aku benci karena ini terasa sangat familiar, batinku. 10 tahun lalu, ia menghilang, membiarkanku menginterpretasikan ketidakhadirannya sebagai pengkhianatan sejati. Sekarang ia hadir sebagai pria idealis yang terluka, tapi ia menyajikan dokumen yang seolah menyembunyikan luka yang lebih besar yang ingin ia tutupi. Kami harus bertemu hari itu juga di kantor lapangan di kaki Williams untuk meninjau beberapa foto komunitas lokal yang kusumbangkan. Aku berdiri di hadapannya, bukan di kafe mewah, melainkan di ruangan yang lebih kasar beraroma tanah dan kayu. Rendra berbicara tentang bagaimana ia berusaha mendapatkan kepercayaan dari para tetua desa. Tampak sungguh dalam keprihatinannya. Ia memang terlihat lebih terluka, seolah ia membawa beban semua orang di Willis, dan hal itu sempat melunakkan sudut hatiku. Apakah aku salah menilainya? Lalu aku teringat lembar data yang kosong itu. Aku punya pertanyaan spesifik mengenai laporanmu. Aku memulainya. Nadaku ringan, seolah hanya ingin mengklarifikasi statistik. Pada bab 4.4 yang merinci sengketa kepemilikan di sekitar area mata air, yang kau sebutkan sebagai Sendang Watu Leluhur, Rendra yang sedang menghela nafas sejenak membeku.
Ekspresinya yang santai hilang. Rahangnya mengeras dengan cara yang familiar, mengingatkanku pada pria yang kuhindari di alun-alun, bukan konsultan profesional yang ia perankan. Ia mencoba mengendalikan ketenangannya. Ada apa dengan bagian itu, Nay? Tanyanya, menghindari kontak mata. Angka-angka pembebasan lahannya kabur, dan aku menemukan bahwa semua catatan sengketa lisan dari tetua desa yang kau catat, hilang total dari laporan formal. Aku membutuhkan kejelasan. Apakah konsorsium menekanmu untuk menutupi sengketa krusial di wilayah tersebut? Aku tanya lurus, seperti menyodorkan kamera di wajahnya. Rendra menatapku lurus, tatapan memohon, tatapan yang menyakiti diriku lebih dari yang kutemui di kafe. Tangannya, yang semula diletakkan santai di meja, kini terkepal keras. Ia menarik nafas panjang, seolah sedang bersiap lompat ke air hujan nganjuk yang keruh. Ada hal yang harus dilindungi, Nay. Kau tidak mengerti.